Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat penjelajah semua. Perkenalkan, saya Aziza Hoirunisa Kurotolain, pelajar dari SMA Negeri 1 Banjarnegara. Hari ini, saya ingin mengajak sobat penjelajah untuk menelusuri sebuah permata budaya yang berdiri megah di dataran tinggi Banjarnegara. Kompleks Candi Dieng, kawasan ini bukan sekedar tumpukan batu biasa, melainkan lembaran cerita peradaban yang megah dan penuh makna yang kini menanti untuk dihidupkan kembali oleh setiap langkah kita. Inilah Kompleks Candi Dieng, Banjarnegara. Banjarnegara, tanah dataran tinggi para dewa, tanah yang dirangkul lembut oleh pegunungan, diselimuti kabut tipis yang menari-nari, disambut hangat oleh sinar mentari pagi. Di tengah udara sejuk dan hijaunya alam yang menenangkan jiwa, tersimpan sebuah warisan agung nan abadi. Nama Dieng berasal dari bahasa Sangsekerta, gabungan kata di yang berarti gunung atau tempat tinggi, dan yang berarti kayangan atau tempat para dewa dan dewi bersemayam. Maka Dieng dikenal sebagai dataran tinggi para dewa. Kawasan ini berada pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan latar belakang Gunung Perahu yang indah. Kompleks Candi Arjuna di Dieng dibangun bertahap antara abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, mengikuti pedoman pembangunan candi dari kitab Vastu Sastra India. Prasasti pada tahun 809 Masehi menyebut Dieng sebagai pusat keagamaan yang dijaga komunitas Perdikan. Dahulu, candi-candi ini sempat terendam luapan air telaga Balai Kembang, hingga leluhur membangun gorong-gorong kuno yang kini dikenal sebagai Gangsiran Aswatama. Jumlah candi pernah mencapai 400, 2 kali lipat dari Candi Prambanan. Namun, bencana alam seperti letusan gunung vulkanik, juga iklim dingin yang ekstrim turut mempengaruhi peradaban hidup pada masa itu hingga Dieng terbengkalai. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa Dieng ditinggalkan. Pada tahun 1814, Cornelius melaporkan candi-candi terendam. Raffles pun mencatatnya dalam buku History of Java. Dan Young Hoon menguat kesaksian itu pada tahun 1856. Fotografer Belanda Van Gisbergen menguras danau sehingga candi dapat terlihat kembali. Tetapi, hal ini turut memicu pemburuan artefak emas, arca, dan batu berharga mengalir keluar Dieng karena dijual ke tangan penadah, bahkan sampai ke museum di dunia. Laporan Skeldema, Bremen, Huppermans, dan N.J. Krop mencatat bagaimana lemahnya pengawasan dan faktor ekonomi membuat penduduk ikut menjarah. Hingga kini, candi-candi Dieng menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban, dari kejayaan, keterlupaan, hingga upaya pelestarian. Candi Arjuna terletak di ujung selatan kompleks menghadap ke barat dan berhadapan langsung dengan Candi Semar. Candi ini berdiri di atas fondasi persegi dengan pintu masuk yang dihiasi kalamakara. Makhluk mistis menjaga gerbang dalam tradisi Hindu. Uniknya, saluran airnya berbentuk naga dengan pahatan detail yang luar biasa. Naga itu digambarkan tengah melahap makhluk yang berusaha meloloskan diri. Pahatan ini memberi kesan hidup yang menjadi salah satu karya seni batu terbaik di Kompleks Candi Dieng, Banjarnegara. Candi Semar berhadapan langsung dengan Candi Arjuna dan menjadi satu-satunya candi yang pintunya menghadap ke timur. Bentuknya sederhana
dan tanpa banyak ornamen, namun tetap memiliki kalamakara di atas pintu. Kesederhanaannya memberi kesan tegas dan fungsional. Diduga dulunya berfungsi sebagai bangunan pendamping atau tempat menyimpan perlengkapan upacara. Candi Sri Kandi berada di tengah kompleks bersebelahan dengan Candi Arjuna. Candi ini istimewa karena di setiap dinding luarnya terdapat ukiran Trimurti, 3 dewa utama dalam Hindu: Brahmana sang pencipta, Siwa sang pemusnah, dan Wisnu sang pemelihara. Pahatan ini mencerminkan sinkronisasi ajaran Hindu yang sangat kuat pada masa itu. Candi Puntadewa bentuknya mirip dengan Candi Arjuna, memiliki atap tinggi menculat, batu-batu penyusunya terlihat lebih baru karena telah dipugar. Pintu masuknya dihiasi kalamakara tanpa rahang bawah. Sisinya memiliki ukiran sederhana. Berbeda dengan Arjuna, Puntadewa tidak memiliki arca atau relief Trimurti. Kemungkinan besar sudah hilang atau dipindahkan ke museum. Candi Subhadra bentuknya sederhana dengan puncak kotak. Pintunya menghadap ke barat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Di atas pintu masuknya terdapat kalamakara dengan ukiran pada sisi kanan dan kirinya yang menambah keindahan bangunan ini. Selain 5 candi utama ini, di kawasan Dieng juga terdapat candi-candi lain seperti Candi Bima, Candi Dwarawati, dan Candi Gatotkaca yang tersebar di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Semua ini memperkuat bukti bahwa Dieng pernah menjadi pusat keagamaan Hindu yang penting di Jawa Tengah. Sebagai generasi muda Banjarnegara dan Indonesia, mari kita jaga dan lestarikan warisan ini agar kelak anak cucu kita dapat terus belajar, menghargai, dan menikmati keindahan serta nilai budaya yang terkandung dalam cagar budaya Kompleks Candi Dieng, Banjarnegara. Jejak si Candi melestarikan sejarah, menginspirasi generasi. Saya Aziza Hoirunisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.